Second things is an alternative for everyone who want to buy something with a good quality but minimum budget. Meanwhile, the activities of that in Indonesia is useful to do, but along with the times, rampant fraud in buying and selling the second things activities further reduce public trust and interest in these items. In the end, there is a pile of electronic waste that cannot be recycled. According to the Global Waste Monitor 2020, released by the United Nations, the pile of the world electronic waste has now reached 53.6 million tons, an increase of 9.6 million tons from the previous year. So now, how we can solve that? With an Islamic economics, we launched a renewable innovation idea. But before that, please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohendiki Caniago, serta rekan saya Ajeng Astrid Kencana dan Muhammad Adam Alfat. Kami dari Kasai Fresh IAIN Surakarta dengan bangga mempersembahkan Kodkui, Innovation and Solution for the Problem of the World. We want to prove that the second thing is better too. Indonesia merupakan sebuah negara dengan daya konsumtif masyarakatnya yang meningkat setiap tahun. Dilansir dari Tirto ID, bahkan sejumlah 23,33% peningkatan tersebut tertuju pada barang elektronik dan alat transportasi. Siapa sangka, faktanya peminatan barang tersebut ternyata tidak hanya tertuju pada barang baru, melainkan juga terhadap barang bekas atau sering kita sebut sebagai barang second. Hal ini terbukti dari banyaknya marketplace yang memperjualbelikan barang tersebut, sehingga menjadi peluang tersendiri bagi beberapa oknum untuk meraup keuntungan semata dengan manipulasi kualitas barang tentunya, sehingga mampu memberi dampak secara signifikan terhadap menurunnya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap barang second, sekaligus meningkatkan jumlah sampah elektronik yang ada di dunia. Bahkan menurut Global Waste Monitor 2020 yang dirilis oleh PBB, jumlah peningkatan sampah elektronik pada tahun 2019 telah mencapai 53,6 juta ton dan meningkat 9,6 juta ton dari tahun sebelumnya. Angka yang fantastis, bukan? Selanjutnya, mari kita beralih ke permasalahan yang lain, di mana berdasarkan data BPS, Indonesia juga masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, yaitu sejumlah 7,05 juta jiwa per Agustus 2019. Berkaca melalui beberapa latar belakang tersebut, Kodkui hadir sebagai inovasi dan solusi atas permasalahan itu. Semakin banyaknya tindak pidana penipuan dalam jual beli, khususnya barang second, maka kami hadir dengan solusi, yaitu Kodkui. Kodkui merupakan startup jasa pengecek kondisi barang yang bekerja secara profesional dan memiliki standar operasional sesuai dengan jenis barang. Jaminan jasa yang diberikan secara detail dan terperinci, kemudahan dalam akses jasa karena sudah terorganisir dan tersedia online, proses pemesanan yang mudah dan cepat, nominal harga yang bersahabat sesuai dengan kesepakatan awal. Kamu akan mendapatkan sebuah laporan lengkap tentang kondisi barang second kamu dan juga mendapatkan sebuah sertifikat, di mana kamu bisa menggunakan laporan tersebut untuk mempertimbangkan apakah barang second kamu layak dibeli atau tidak. Jadi gimana caranya? Caranya adalah ketika kamu pengen membeli barang second tapi kamu tidak bisa mengecek dan kamu takut ketipu, nggak usah khawatir, pesan Kodkui aja. Tim Kodkui akan datang ke tempatmu sesuai alamat yang kamu berikan, barangmu akan dicek dan kamu bisa melihat laporannya dalam aplikasi. Selain mendapatkan laporan, kamu juga akan mendapatkan sebuah sertifikat. Di situ tertulis hal-hal dasar tentang kondisi barang second kamu, apakah termasuk dalam grade A, grade B, atau grade C. Selanjutnya nih jenis pasar. Yang pertama ada strength point-nya. Yang pertama ada sistem usaha yang inovatif. Kedua, pionir dalam startup pengecekan barang second di Indonesia. Untuk ketiga, memiliki jumlah inspektor yang banyak. 4, mudah untuk diterapkan di daerah lain. 5, jaminan sertifikasi barang second yang terkait. Untuk opportunity-nya, yang pertama ada akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar. 2, sifat konsumtif masyarakat Indonesia terhadap barang tertentu tinggi. 3, mudah untuk menjalin kerjasama dengan pihak strategis. Terus keempat, membuka lapangan kerja yang baru. Untuk weakness-nya, poin yang pertama adanya proses bisnis tidak dapat berjalan tanpa adanya internet, membutuhkan SDM tenaga ahli yang terpercaya. Ketiga, peralatan inspeksi membutuhkan biaya tinggi. Untuk traits-nya, yang pertama edukasi terhadap hukum belum matang dan bisa berubah kemudian. Kedua, adanya segenap masyarakat yang belum adiktif terhadap perubahan. Strategi bisnis kami yaitu produk jasa yang kami tawarkan itu ada 5 fitur utama yang terbagi dalam 2 kategori, untuk customer dan juga untuk seller. 5 fitur itu adalah hot phone, hot kamera, hot laptop, hot motor, dan hot mobil. Jadi, kamu bisa mengecek 5 kondisi barang itu lewat aplikasi Kodkui. Kodkui menjamin laporan yang diberikan itu secara detail dan terperinci. Kodkui adalah perusahaan yang independen dan sangat menjaga kredibilitas perusahaan.
Guna meyakinkan pelanggan atas pelayanan tersebut, kami memberikan sertifikat kepada setiap barang yang sudah kami cek kondisinya. Segmentasi pasar kami pun sangat luas sekali, tidak peduli itu masyarakat kelas bawah, kelas menengah, ataupun kelas atas. Ketika masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, maka Kotkui adalah aplikasi jasa yang benar-benar ditunggu oleh masyarakat. Kami pun terus berusaha untuk menyempurnakan aplikasi Kotkui supaya bisa digunakan oleh semua umur dan semua kalangan masyarakat. Kotkui adalah aplikasi jasa pengecek kondisi barang pertama di Indonesia. Kami yakin Kotkui adalah calon startup unicorn pertama di Indonesia. Untuk selanjutnya ada strategi pemasaran. Ada yang pertama itu pengembangan produk, terus memperbarui fitur menyesuaikan tren yang ada, terus memperluas jaringan dengan mitra, terus bekerja sama dengan marketplace besar di Indonesia. Untuk pengembangan wilayah, kita memperluas sektor pemasaran. Untuk kegiatan promosi, kita ada sosial media, website, penyebaran brosur, dan diadakannya pameran. Untuk penetapan harga penjualan, harga atau tarif menyesuaikan dengan beberapa fitur yang kita tawarkan, kemudian kita bagi hasil bersama mitra dengan persentase 70% untuk mitra, 30% untuk Kotkui. Untuk rencana pengembangan perusahaan, kita ada pembuatan HO, NPWP perusahaan, pengadaan tool marketing, dan perekrutan SDM yang terbaik. Selanjutnya ada tarif produksi jasa yang kami tawarkan itu ada dua. Yang pertama untuk customer, yang kedua untuk seller. Untuk customer sendiri ada beberapa fitur yaitu perpun, kamera laptop, motor, dan mobil. Dan berdasarkan harga rate-nya 30-500 ribu. Dan untuk seller sendiri fiturnya sama dengan customer, tetapi mendapatkan potongan harga yang khusus. Dan untuk mencetak sertifikatnya dikenakan 5.000 per lembar. Selanjutnya, perkenalkan saya di sini untuk menjelaskan terkait aspek finansial pada Kotkui, di mana kami menggunakan analisis titik impas pada BEP, dan perlu kita ketahui bahwa pada Kotkui kami menggunakan sistem bagi hasil di mana 70% untuk mitra dan 30% untuk Kotkui. Melalui perhitungan tersebut, maka kami ilustrasikan di mana hasil penjualan bersih pada Kotkui mencapai 12.033.750 dan dengan modal awal sejumlah 80.145.000. Selanjutnya, untuk mengetahui pada angka penjualan berapakah Kotkui dapat mengalami BEP, maka kita perlu menjumlah BEP-nya terlebih dahulu, yaitu dengan membagikan antara biaya tetap dan biaya variabel beserta hasil penjualannya. Maka diperolehlah angka 398.400. Dengan demikian, maka Kotkui dapat mengalami BEP apabila telah mencapai angka penjualan sejumlah 398.400 atau sekiranya telah menerima 440 unit order jasa inspeksi dalam sebulan atau lebih. Aspek kesesuaian syariah. Yang pertama, dalam hal permodalan, kami menggunakan akad syirkah-inan. Pemodal cukup memberikan kontribusi berupa dana kepada Kotkui dan keuntungan akan dibagi sesuai presentasi jumlah modal yang disetor. Pemodal juga turut menanggung resiko perusahaan. Yang kedua adalah manajemen bisnis. Kami menggunakan akad murabahah, yaitu ketika menawarkan lembar sertifikat hasil inspeksi kepada pelanggan dan mereka dapat membelinya melalui jasa kami. Ketika pelanggan ingin mencetak sertifikat, maka akan dikenakan biaya 5.000 per lembar. Yang ketiga yaitu akad ijaroh. Akad ini digunakan pelanggan pada saat menyewa jasa maupun peralatan inspeksi kami melalui aplikasi Kotkui. Aspek kegiatan Kotkui ada 3. Yang pertama, perekrutan mitra. Kami mengedepankan aspek spiritualitas seperti harus beragama Islam dan lancar membaca Al-Quran. Selain itu, kami juga merekrut mitra-mitra yang harus memiliki kemampuan dasar dalam mengecek kondisi barang second. Yang kedua, pembinaan mitra. Mitra wajib mengikuti pembinaan selama 1 hari ketika awal perekrutan dan pertemuan 1 bulan sekali untuk mempererat ukhuwah, menambah wawasan profesionalitas, dan meningkatkan skill jasa inspeksi barang second. Yang ketiga, sistem operasional kami. Sistem kami disesuaikan dengan aspek fikih muamalah sesuai prinsip yang kami gunakan. Melalui beberapa pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kami yakin Kotkui adalah jawaban atas keraguan setiap orang dalam bertransaksi barang second. Untuk itu, Kotkui hadir sebagai aplikasi yang dikemas dalam prinsip syariah guna menyediakan jasa inspeksi pada barang second secara menyeluruh, di mana hal itu dapat menjadi wadah pendampingan khusus bagi customer yang masih awam sampai mereka yakin akan kualitas barang dan tanpa ragu lagi untuk memutuskan untuk membeli atau tidak. Selain itu, Kotkui dapat mengurangi dampak sampah elektronik dan juga meningkatkan transparansi dalam kegiatan jual beli. Sekian pemaparan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.